Nah, kami saat ini sedang berada di salah satu ruang terbuka hijau yang ada di kota Depok, yaitu hutan kota yang berada di Gor Kostrad Cilodong. Hutan kota ini mulai beroperasi pada tahun 1991, yang awal mulanya digunakan sebagai sarana olahraga TNI, atlet, serta warga sekitar. Di hutan kota ini banyak sekali pohon-pohon yang rimbun, sehingga membuat teduh dan nyaman walaupun di siang hari. Hai, saya Wiliana Salsabila. Saya Yolanda Lasrisma. Saya Zahra Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11, kelas 10 IPA 4. Kami di sini akan membuat tugas biologi, membuat film dokumenter tentang peranan ruang terbuka hijau dan situ di Depok. Apa sih ruang terbuka hijau itu? Green open space atau ruang terbuka hijau adalah suatu area dalam wilayah atau kota yang penggunaannya bersifat terbuka. Dikatakan hijau karena ruang terbuka hijau menjadi tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun sengaja ditanam untuk memberikan kesan hijau dan teduh. Ruang terbuka hijau juga merupakan bentuk suatu pemanfaatan lahan dan suatu kekuasaan bersifat terbuka dan diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Ruang terbuka hijau kota ini umumnya didominasi oleh tanaman dan tumbuhan yang sangat berpengaruh untuk kualitas udara kota tersebut. Definisi ruang terbuka hijau sendiri menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 2007 tentang penataan ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka. Tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dan juga ada dalam undang-undang tersebut disebutkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, sedangkan ruang terbuka hijau di Depok baru 20%. Kota memerlukan ruang terbuka hijau untuk sebagai suatu teknik bioengineering yang relatif murah, aman, sehat, dan nyaman bagi warga kota. Apa saja manfaat ruang terbuka hijau? Ruang terbuka hijau memiliki banyak manfaat, di antaranya: pertama, sebagai fungsi ekologi. Ruang terbuka hijau merupakan paru-paru kota atau wilayah. Tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbon dioksida, meningkatkan kualitas atmosfer kota, meningkatkan oksigen, menurunkan suhu kota, menurunkan kadar polusi udara, meredam kebisingan, dan untuk melestarikan alam. Kedua, sebagai tempat untuk berekreasi. Anak-anak mendapatkan ruang untuk bermain, sehingga tidak terlalu banyak menghabiskan waktu di depan televisi atau video game. Masyarakat dapat berjalan kaki, berolahraga, dan melakukan aktivitas lainnya. Ketiga, sebagai fungsi estetis. Kehadiran RTH dapat memerintahkan lingkungan sekitar, sehingga lingkungan menjadi nyaman. Keempat, sebagai fungsi pendidikan. Ruang terbuka hijau menjadi tempat yang bisa dijadikan sarana belajar. Anak-anak dapat belajar mengenai lingkungan alam dan tanaman yang ada di sekitar mereka. Kelima, sebagai fungsi ekonomis. Jenis-jenis tanaman tertentu punya nilai jual dan nilai konsumsi yang lumayan. Bunga, buah-buahan, kayu-kayuan, apabila ditata dengan baik, ruang
terbuka hijau bukan saja menjadi lokasi wisata yang strategis, namun juga menghasilkan nilai ekonomi bagi pengelolanya. Oleh karena itu, keberadaan ruang terbuka hijau dapat menyejahterakan masyarakat di sekitarnya. Hutan Kota Cilodong ini memiliki beberapa fasilitas, di antaranya lapangan tenis, lapangan golf, lapangan tembak, jogging track, kolam renang, taman bermain anak, rumah pintar, berbagai koleksi hewan. Sentra anggrek. Yuk kita tanya-tanya kepada salah satu penjaga yang ada di sini. Mas, dengan Mas siapa? Sadewa. Boleh ditanya-tanya dulu nggak seputar ruang terbuka hijau? Iya, boleh Mbak. Apa sih yang Mas rasakan tinggal di wilayah ruang terbuka hijau seperti ini? Ya, udaranya enak sih, lebih nyaman daripada di perkebunan di kota-kota sana. Terus apa yang Mas lakukan agar lingkungan ini tuh biar lestari terus? Ya biasanya tiap pagi saya bersihin Mbak, mana yang nggak ini dan sampah-sampah plastik. Pernah nggak Mas menjadi salah satu orang yang menanam pohon di ruang terbuka hijau ini? Alhamdulillah pernah Mbak. Nah, apa yang Mas lakukan jika melihat orang lain yang mencoba merusak wilayah ini? Ya, saya kasih tahu gimana cara merawatnya dan nggak enak karena kan suasana lingkungan sendiri kan di tempat ruangan hijau itu kan ya udaranya sendirilah biar enak. Yang terakhir, apakah Mas setuju jika Indonesia memiliki lebih banyak ruang terbuka hijau seperti ini dan mengapa? Setuju lah Mbak, karena kan buat kesehatan ya udara itu sangat nyaman bersih. Makasih ya Mas. Iya Mbak. Demikian wawancara kami bersama Mas Dewo yang sebagai penjaga sekaligus merawat lingkungan hutan kota Cilodong Kostrad ini. Cara menjaganya bagaimana ya? Cara masyarakat dalam menjaga ruang terbuka hijau. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak menebang pohon. Yang ketiga, tidak merusak fasilitas yang ada. Dan yang keempat, tidak membakar sampah. Yang kelima, menanam pohon. Dan yang terakhir, mematuhi aturan yang ada.
Nah, kami saat ini sedang berada di salah satu situ yang ada di kota Depok, yaitu Situ Cilodong. Situ Cilodong ini terletak di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Situ Cilodong ini kurang lebih memiliki luas sekitar 7 hektar. Apa sih situ itu? Danau, situ, telaga atau tasik adalah daerah perairan yang terbentuk secara alami, berupa basin air yang sangat luas. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air biasa. Bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan. Danau rata-rata memiliki kedalaman yang dangkal, dan airnya berasal dari berbagai macam sumber air seperti mata air, air tanah, air sungai, dan air hujan. Kebanyakan danau adalah air tawar, dan juga banyak berada di belahan bumi utara pada ketinggian yang lebih atas. Sebuah danau periglasial adalah danau yang salah satunya terbentuk lapisan es atau geyser. Es ini menutupi aliran air keluar dari danau. Istilah danau juga digunakan untuk menggambarkan fenomena seperti danau Aire, di mana danau ini kering di banyak waktu dan hanya terisi pada saat musim hujan. Banyak danau adalah buatan dan sengaja dibangun untuk penyediaan tenaga listrik hidro, rekreasi seperti berenang, selancar angin, dan lain-lain, persediaan air, dan lain-lain. Finlandia dikenal sebagai tanah 1000 danau, dan Minnesota dikenal sebagai tanah 10.000 danau. Great Lakes di Amerika Utara juga memiliki asal dari zaman es. Sekitar 60% danau di dunia terletak di Kanada. Ini dikarenakan sistem pengaliran kacau yang mendominasi negara ini. Di bulan ada wilayah gelap berbasal, mirip bulan tetapi lebih kecil, yang disebut lacus, atau dari bahasa Latin yang berarti danau. Mereka diperkirakan oleh para astronom sebagai danau. Danau merupakan salah satu bentuk ekosistem yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil pada permukaan bumi. Wilayah yang ditempati suatu danau lebih kecil dibandingkan dengan laut dan daratan. Danau memberikan dampak yang positif bagi masyarakat yang tinggal di sekitaran wilayah danau. Apa saja ya manfaat dari situ? Adapun manfaat situ atau danau: 1. Mencukupi kebutuhan air. 2. Habitat bagi ikan air dan tawar. Yang ketiga, sumber pengairan sawah. Yang keempat, alternatif pembangkit listrik. Yang kelima, mempertahankan nilai budaya. Dan yang terakhir, menjadi tempat wisata.
Apa saja ya yang dilakukan masyarakat ketika di Setu Cilodong? Memancing, duduk-duduk santai, wahana bebek-bebekan, akibat dari para wisatawan yang masih banyak membuang sampah sembarangan, menjadi banyak sampah yang mengambang di Setu Cilodong ini, sehingga mengganggu pemandangan, membuat air menjadi tercemar hingga membuat ikan mati, dan juga mengganggu ekosistem yang ada di setu ini. Seharusnya para wisatawan dan masyarakat membuang sampah di tempat sampah, sehingga setu tidak akan menjadi tercemar seperti ini. Yuk, kita tanya kepada salah satu penjaga yang ada di sini. Sekarang saya sedang berada di Setu Cilodong dan saya akan mewawancarai salah satu penjaga Setu Cilodong ini. Ini Pak, selamat sore. Sore Dengan Bapak siapa? dengan Pak Dedi. Saya boleh tanya-tanya sedikit tentang setu ini nggak? Boleh? Menurut Bapak, apa saja kekurangan dan kelebihan dari bentuknya setu ini? Pertama, kelebihan setu ini adalah bisa menampung debit air yang cukup lumayan banyak untuk sekitaran daerah sini, sehingga mengurangi kadar banjir kalau hujan deras di sini. Untuk kekurangannya apa ya? Karena sini tuh warganya kayaknya ya, mungkin pengunjung sini tuh belum begitu sadar akan untuk kebersihan dan merawat setu ini, sehingga banyak sampah masih di mana-mana. Apakah Bapak pernah memanfaatkan setu ini dan untuk apa? Kami bersama warga setempat sini mengadakan misalnya seperti bebek-bebekan, sama dengan untuk permainan anak-anak di sekitar sini, untuk supaya bermanfaat selain untuk menampung debit air di sini. Apa yang Bapak lakukan agar setu ini terlihat tetap asri dan terjaga? Kami selalu membersihkan sampah hampir seminggu sekali lah untuk menjaga tetap bersih. Cuman ya itu tadi, warga yang pengunjung yang datang ke sini tuh masih belum sadar untuk membuang sampah sembarangan. Masih banyak yang Iya, melakukan betul sembarangan. sekali. Bapak, terima kasih ya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Dedi selaku salah satu penjaga setu ini. Bagaimana ya caranya? Adapun cara menjaga situ atau danau. 1. Tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Yang kedua, menjaga kondisi yang ada di sekeliling situ dan atau danau. Yang ketiga, mengurangi penangkapan ikan di situ atau danau. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.